bersaksi nanti sampai ke ya begini Bapak Ibu, apa namanya, dua minggu lalu saya datang ke apa namanya, ikut membantu kan untuk makan gratis ya, pesta rakyat. Lalu saya di pertigaan rumah sakit itu ada motor di depan saya itu Supra X. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau punya Supra kayak gitu, saya bilang. Tuhan saya mau punya Supra X kayak gitu, saya dalam hati saya. Lalu ya setelah berjalannya waktu, Pak Tim khotbah di sini suruh kita meminta kepada Tuhan, ya toh. Tapi sebelumnya saya sudah minta sama Tuhan, Tuhan saya ingin punya Supra X yang kayak gitu. Ada orang di depan saya. Kenapa? Karena motor saya, Bapak Ibu, motor gereja itu, motor yang kita punya motor gereja itu Supra, bukan Supra, Jupiter MX itu boros sekali. Jadi kita rencana mau jual. Nah, berapa minggu, 2 minggu yang lalu kita rapat, kita akan jual. Nah, makanya waktu kita jual, saya share di grup itu bahwa saya butuh motor tapi Revo, karena dihitung-hitung Jupiter MX dijual plus dengan dana yang ada terkumpul hanya 6 juta. Nah, jadi harga Jupiter, harga Revo kan yang second paling 6 juta dapat gitu. Makanya saya share di grup bahwa tolong Bapak carikan saya motor, ada orang jual motor Revo yang harga 6 juta. Besoknya tiba-tiba ada jemaat bilang ke saya, Pak, kita ambil aja, gak usah ambil Revo, kita ambil Supra X. Setelah itu saya ingat, kemarin beberapa minggu lalu saya tunjuk motor Supra X, saya mau. Iya, terus saya tanya, dananya dari mana? Kita punya dana kan cuma 6 juta. Supra X sekitarnya harganya itu sekitar 8,7, hampir 9 juta. Dananya dari mana? Bapak tenang aja. Ya udah. Berarti saya bilang, dalam hati saya pikir, Tuhan sudah cukupkan gitu ya. Nah, jadi maksud saya saksian ini ini, saksian ini saya ingin memotivasi Bapak Ibu ya. Satu, pernah kalau kita melayani Tuhan itu, apa saja yang kita minta pasti Tuhan kasih. Amin. Bapak Ibu, saya ketemu dengan Komusa ini belum ada 2 tahun. Jadi waktu beliau memulai pelayanan persekutuan ini, sebenarnya sudah ikut tapi tidak sering, gitu ya. Tapi saya bilang sama beliau, kalau saya ada waktu pasti saya ikut. Tapi waktu pesta rakyat pun saya bilang begitu, kalau saya ada waktu pasti saya ikut. Makanya kalau saya datang itu, anak saya pulang jam 11, jam 10 atau setengah 10 saya sudah di sini bantu Oma Susi masak di belakang. Itu aja yang bisa saya lakukan. Saya bisa motong bawang, ya, bantu masak, ya, ganggu. Terus kalau sudah mulai, ya saya nyanyi gitu, nyanyi ya lagu seadanya gitu. Tapi saya lakukan itu dengan sukacita. Apa yang saya bisa buat? Saya kan tidak punya uang untuk kasih, loh. Ya saya kasih tenaga, kasih suara, ya sudah. Tapi Tuhan membalas Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lakukan sesuatu dengan ikhlas di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan membalas apa yang Bapak Ibu lakukan. Amin. Jadi maksud saya ini adalah bahwa apa yang saya ingat Bapak Timotius bilang, apa yang mustahil bagi kita, itu yang kita minta sama Tuhan. Ya, betul Pak ya? Jadi mustahil kurang lebih 2 jutaan
untuk membeli Supra X itu. Ya, saya bilang kalau Tuhan izinkan pasti bisa juga. Ternyata jemaat bisa beli, walaupun bukan saya punya ya, tapi kan saya yang pakai. Saya dikasih karunia untuk memakai Bapak Ibu. Ya bukan memiliki. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, saya senang karena akhirnya saya bisa dapat dan motor itu terganti dan juga hemat. Jadi puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Bagaimana cara kita mencari ya? Kita melayani Tuhan lah. Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang kita perlukan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itu janji Tuhan Bapak. Tuhan itu tidak pernah berdusta sama kita. Ya kita punya pengalaman itu berbeda-beda. Ada yang dapatnya 90 juta ya, atau Bang Musa dapat rumah. Ya saya buat pertolongan Tuhan itu saya senang juga gitu, sukacita buat saya gitu. Ya, jadi jangan diukur, maksudnya, loh kok cuma segini Tuhan gitu ya, lalu nggak mau saksi. Ya, jangan tunggu yang besar dulu baru saksi gitu. Saksi. Pokoknya apa saja yang Bapak Ibu alami, yang Bapak Ibu rasa ini adalah pertolongan Tuhan, saksikan itu. Tujuannya apa? Supaya menguatkan saudara-saudara kita yang datang. Bahwa ini loh, kalau komunitasnya yang di sini ini adalah orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan dan mereka tidak menyimpannya untuk mereka, tapi mereka saksikan. Supaya apa? Supaya saya dipermuliakan? Tidak. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, itu yang dapat saya sampaikan. Sungguh luar biasa pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Monggo. Cinta kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang saya terima. Saya mengenal Tuhan Yesus ketika itu mungkin tahun 76. Saya ini bukan keluarga Kristen, terus keluarga Muslim. Saudara saya, kakek nenek saya itu haji kiai. Waktu itu saya itu kira-kira mau 13-14 tahun, saya ingin bekerja, tetapi sama keluarga saya dititipkan ke buyut saya, buyut jauh di Gang Wolu situ ya. Sana kira-kira 1-2 tahun, lantas saya itu sakit gitu. Sakit kalau mungkin sekarang itu koma 2 minggu sampai 3 minggu itu tidak sadarkan diri. Karena keluarga ini percaya dukun ya, dicari ini dukun di mana-mana, saya itu belum bisa sadar. Pada suatu hari tetangganya itu ada yang pulang dari pondok Kediri. Saya itu dibacaan Yasin ya. Katanya orang Muslim itu kalau dibacaan Yasin, kalau meninggal ya meninggal, kalau sembuh ya sembuh. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, saya bisa sadar dan akhirnya saya pulang ke Malpati. Setelah pulang ke Malpati, sampai di sana sama orang tua saya itu diserahkan kepada kiai atau haji itu. Katanya sakit saya itu kena syarat apa itu ya, harus dikeramasi air peceren. Jadi pagi jam 3 itu saya dibangunkan dikeramasi air peceren itu 7 kali. Ya kemudian ya waktu dulu memang belum percaya Tuhan, saya juga percaya. Akhirnya sembuh. Setelah sembuh saya ingin bekerja lagi, dan bude saya itu bekerja di gereja itu ya, gereja di UP yang membuat roti, bolu, buat itu di tempatnya Ibu Susana ya, Bapak Nonton Mary. Akhirnya saya dibilang, bude saya itu bilang sama Mama Maria, yuk ponakanku ini pengen kerja, mbak di beneng kene yuk. So Mama Maria itu bilang, kayaknya itu bocah wisata pada saat itu ada Bu Susi, ada Mbak Mi ya, terus di AT apa itu kan masih
remaja-remaja itu jadi kan belum butuh tenaga lagi ya. Terus akhirnya tak ning nggone kakangku ning nggone Pak kono toko bintang. Wes gak yo nek dikek kono gak usah nang kene yo wis ben. Akhirnya saya diterima di situ. Terus di situ suatu saat itu saya kenakan syarat lagi ya. Beberapa bulan di situ. Saya tuh kalau sudah berdiri mandeng mendeleng gini tuh ya sudah ini ya. Akhirnya sama Bapak Jonathan Lewi itu saya didoakan dan didoakan, tetapi saya belum masuk gereja. Saya masih sholat dari situ selama 3 tahun. Saya masih aktif sholat 5 waktu, masih puasa, masih dan papanya itu baik sekali ya. Saat saya puasa itu kalau buka juga disediain rawuh, engko nek buka sahur juga gitu. Dan akhirnya lama-lama mungkin tahun 76 itu saya tuh coba-coba ya diajak Natalan itu datang. Akhirnya saya itu bergerak. Terus tahun berikutnya saya sudah lepas, tidak sholat, sudah tidak puasa ya, pergi ke gereja tapi tidak aktif ya asal-asalan pergi. Setelah itu saya tahun 79 menikah saya itu masih di KUA ya, belum sudah di gereja tapi belum nikah sipil ya, nikahnya masih di KUA. Tapi mulai masuk keluarga situ juga keluarga muslim, belum ada yang percaya Tuhan sama sekali sampai sekarang ya. Akhirnya saya masuk ke situ, mertua laki saya mau ikut ke gereja puji Tuhan. Setelah itu ada teman saya itu sama istrinya juga mau pergi ke gereja. Terus mertua saya perempuan ikut ya, terus ada lagi itu Mbak Ibut sampai sekarang. Terus ada lagi orang tua ipar saya ya, tapi sekarang muncul ya kembali ke kandangnya lagi. Terus akhirnya biarpun keluarga mertua saya itu anak-anaknya itu 7, yang percaya hanya suami saya, terus mertua laki dan perempuan, tapi semuanya itu tidak pernah protes ya, menurut kepercayaan mereka masing-masing sampai akhir hayatnya. Dan satu hal yang saya tidak mengerti ya, waktu suami saya itu sakit terus dibawa ke Surabaya ke Dr. Dono itu ke Karangmenjangan, saya itu hanya sendiri waktu itu. Padahal saya ini orangnya beres, karena tempatnya jauh, nunggu suami saya hanya sendiri ya. Terus saya pula oleh gimana ini caranya, mau kemana. Saya hanya dapat berdoa, Tuhan kirimkanlah saya teman Tuhan itu orang yang di situ itu. Terus akhirnya ada satu orang itu yang mengarahkan, kalau kamu mengikuti baju ini ya. Terus akhirnya saya itu berpikir ya, bagaimana saya nunggu sendiri, suami saya begini, sakitnya itu liver ya, tapi ternyata komplikasi, apa kanker paru-paru, apa kanker hati gitu. Terus suatu saat sudah di situ 1 minggu, mungkin ini pertolongan Tuhan yang tidak bisa dilupakan sepanjang hidup saya. Tuhan itu mengirimkan tetangga saya, tentara namanya Pak Muhyin itu ya, ke sana sama adik saya. Karena kalau di Karangmenjangan itu tidak ada kenalan orang dalam, katanya itu jauh popom tek ya ndak sembuh gitu.
Akhirnya Pak Muhyiddin ini menyerahkan kepada saudaranya yang namanya Pak Budi, itu mantri Buddha ya. Ada Pak Muhyiddin sama Pak Budi itu kenalnya ya baru beberapa bulan saat mertuanya operasi itu, kenalan katanya masih saudara. Tapi ini memang kiriman Tuhan yang diberikan kepada saya. Bapak Budi itu baru dikenalkan sama saya di situ ya, diajak sama Pak Muhyiddin. Ini dulurku, tolong aku titip nek enek apa-apa. Anu mergo iki wonge jerehan ora wani apa-apa, ora wani teko. Lantas Pak Budi ini ya, mantri ini omong-omongan sama suami saya, dia tidak sama saya. Terus akhirnya memang ini benar-benar orang ini disuruh Tuhan ya untuk menolong saya supaya saya ini lebih dekat kepada Tuhan. Segala sesuatu itu yang mengurus itu Bapak itu ya, waktu berangkat, dinas, waktu pulang, tuh keluhan apa itu semua yang ngurusi Bapak itu. Dan suatu hari 17 hari di sana tidak ada perubahan. Akhirnya Bapak ini menanyakan kepada dokternya, bagaimana saudara saya ini bisa diobati apa tidak. Dokternya bilang, wong rene golek obat. Nek aku ke arep ngomong tak kon nggawa mulih kan ndak mungkin. Nek iki memang dulurmu wis bawaan pulang ae. Mbok obat ana gawane apa-apa wis ngentekne apa-apa gak bakal mari. Soalnya dulu itu kalau dinyatakan kanker itu kan tidak ada obatnya. Kalau sekarang itu kan pencegahan apa itu ada. Akhirnya Bapak ini bilang, wes Mbak digawa mulih ae timbang anu. Ya wes nana tak anu Mas, kula tak ngebel keluarga niko. Waktu dulu belum ada HP ya masih. Coba wes ndak usah Mbak, wis tak urusane. Aku iki tak budal ning gone ana Madiun, wis awakmu ning gone kene. Puji Tuhan itu kalau orang itu tidak dipakai sama Tuhan. Wong kenal aja baru. Dititipnya dumbar kan sudah enggak apa-apa, enggak ngerti. Tapi ini memang benar-benar dipakai Tuhan. Pulang kerja, orangnya ke Taruban sini sampai sini jam 11 katanya. Jam 2 berangkat ke Surabaya, terus ngurus di rumah sakit itu, paginya sudah bisa keluar dari situ. Puji Tuhan, langsung dibawa ke rumahnya malahan. Ini orang 6 itu dingoni di situ dikasih sarapan, padahal ini orangnya orang Muslim. Terus akhirnya sampai itu diantarkan sampai ke Taruban. Dari Taruban itu yang ngurus itu. Akhirnya di rumah 1 hari 1 malam suami saya dipanggil Tuhan. Yang saya tidak mengerti sampai sekarang itu cara Tuhan menolong saya itu segitunya ya. Inilah kesaksian saya. Usia saya 27 tahun. Kalau orang Jawa kan bingung, terus gede kok oleh judo ya saudara ya. Lalu saya seorang guru PAUD, yo gak katrok saja ini. Tetapi saudara, sama tetangga saya disuruh ke dukun saudara. Kelas buat saya itu juga dukun, maksud aku mau ke dukun kan gitu. Saya manut saudara, saya ke dukun. Selain les-lesan saya biar rame, saya ke dukun tanya tentang jodoh saya, saudara. Ya, di sini saudara. Kata Pak dukunnya ini bilang gini, loh Mbak, jodohmu angel. Gue tak lihat ini perutmu itu ada sisik. Sisik lo. Loh, kok bisa Pak? Saya gitu. Mergo mbokmu biyen kuwi melu wong sugih. Dhek ning gone kono dukune kuwi kula. Soalnya ini daerah yang dekat sini loh. Daerah sebelahnya sini. Kemarin saya kalau sama Pak Badil itu dikasih tugas nyanyi. Jujur, stres saya sudah.
dari Tuhan gini, yang datang itu Bapak Pendeta ini. Oh ya, aku harus saksi tentang tulang-tulang ini, saudara ya. Di situ, terus saya itu, masa Pak? Iya, karena mbokmu ini dulu pernah ikut orang kaya di daerah Caruban, tidak perlu saya sebutkan, ini dekat Banjir Rezeki. Itu 7 keturunan kutub itu ada pada kamu yang nomor 6. Terus gak dapat jodoh saya. Angel, wong masih sik wakar kok. Wong lanang lihat kamu takut. Tak omongnya mbokku. Mbok. Terus gak usah garapnya mantu mbok dan apa. Jarene Pak Dukun aku ki kena sisike kula. Aku ki yo ngono asline aku ki dilebokne pas dian mbok bahamu bareng iki. Ya wis lah, ora jodoh ya ora apa-apa. Sing penting aku dadi gadis tak mandiri saja. Tetapi karena orang tua saya itu yo pengen anaknya dapat jodoh, saudara. Waktu itu mbak saya bilang datang ke kuburan banyak, katanya itu nyepot gundelan saya. Tetapi baru saya 3 tahun kemudian saya kenal sama Pak Matias, saudara. Saudara, saya kenal Yesus karena saya tidak pengen mengalami seperti keluarga saya yang kawin cerai. Nek melapi mbek wong Kristen aku gak dicerani. Soalnya lambeku galak boleh digedel. Saya kan seperti itu. Terus saya waktu itu saya menikah dengan suami saya. Ada orang bilang gini. Wong kuwi enek kutuk, enek kutuk. Nah, tenan iki. Kutuk. Nek enek kutuk gak mlebu surga karena waktu itu kan ikut Kristen ikut. Wah, gak mlebu. Tapi saya percaya kalau saya menerima Yesus, kutuk itu bisa hilang dari saya. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kami, 5 tahun rumah tangga kami tidak mengalami damai sejahtera. Suami saya menggila, malah jadi bandar judi. Saya sendiri menggila dengan saya mengajar PAUD. Sampai Tuhan akhirnya saya di tengah-tengah jemaat saya dibangkitkan lalu punya karunia. Terus saya bilang, Tuhan, lepaskan kutuk itu dari saya. Setelah kutuk itu lepas, saudara, saya bisa melayani, memenangkan jiwa-jiwa. Saudara, ibu saya tobat sudah dibaptis. Waktu itu saya belum mengerti tentang baptisan. Saya titipkan ke gereja lain, dibaptis. Kok dino ngamuk? Waktu saya penyembahan sama suami saya, ibu saya perang sama bapak saya karena bapak saya kupingnya tidak dengar. Waduh, setan ini mesti bengok-bengok. Tapi saya tetap penyembahan. Lalu ada hamba Tuhan mengatakan, ibunya tolong dilayani perjamuan kudus. Terus kami layani perjamuan kudus sedikit demi sedikit. Karena kami tidak tahu, saudara. Saya tidak tahu kutuk itu sudah habis apa belum. Namanya orang baru menerima Yesus dengan orang yang kaku. Tetapi saya percaya, kalau kita percaya Yesus, kutuk itu bisa terlepas. Amin. Ya, di situ saya mulai bertanya, Tuhan, kenapa ini kok Banjir Rezeki ini pasti sentimen sama saya. Saya gak iso nyanyi. Tuhan berkata, Tuhan kowe kuwi supaya kowe ning kono tak kirim ora trimo dienggo ngebek-ngebek di kota. Soalnya badanmu yang kadang gemuk. Kamu ke sana punya tujuan, yaitu memberkati bangsa-bangsa. Kalau kamu tahu daerah yang dekatnya sini itu ada hal seperti itu, kamu kan ambemu kena gondongo. Akhirnya dalam beberapa hari, 2 minggu yang lalu, sudah meminang saya untuk memuji Tuhan. Saya mulai berkati desa itu, Tuhan. Hilangkan Tuhan dari hal-hal yang tidak berkenan. Biar kita menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Amin. Kita percaya, kalau percaya Yesus, kutuk itu akan dilepaskan. Amin. Berapa banyak jiwa-jiwa yang ditolong Tuhan. Angkat kalau saudara merasa ditolong Tuhan. Syaratnya 1, percaya. Mari kita pujikan, hatiku percaya. Haleluya.